Halo guys, kembali lagi di Jun Workshop. Karena banyak pertanyaan di Jun Workshop mengenai cara menyalakan lampu, kita akan membuat video tutorial bagaimana cara menyalakan lampu yang memerlukan tegangan DC 3 volt ataupun 6 volt. Jadi di sini saya akan menggunakan 4 contoh lampu yang memerlukan tegangan DC. Jadi kita akan menggunakan beberapa cara, stay tune. Jadi tahapan pertama adalah menentukan sumber tegangan yang kalian inginkan. Jadi sumber tegangannya kita kasih dua. Jadi sumber tegangan pertama menggunakan charger, jadi colokan, atau menggunakan baterai. Jadi yang perlu diperhatikan adalah saat memilih sumber adalah seberapa besar sih sumber yang kalian inginkan. Jika kalian ingin menggunakan baterai kotak ataupun dengan menggunakan charger, kalian perlu menggunakan resistor, karena kalau tidak menggunakan resistor, sumber tegangan yang besar ini akan memutuskan lampu, jadi lampunya langsung putus dan tidak bisa digunakan. Nah, ini sumber baterai yang tegangannya lebih kecil, tapi tetap saya rekomendasikan menggunakan resistor agar membuat lampu Anda jadi lebih tahan lama. Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah tegangannya. Jadi biasanya kalau misalnya ada tegangan 3 volt, berarti tegangan lampu membutuhkan sumber 3 volt, berarti minimum kita butuh 3 volt untuk menyalakan lampu. Jadi di sini 9 volt, berarti cukup menggunakan satu baterai. Di sini 3 volt. Kalian bisa lihat saya menggunakan 3 volt. Jadi cukup menggunakan satu baterai untuk tegangan yang butuh 3 volt. Dan di sini jika Anda menggunakan baterai A2, di sini 1,5 volt. Jadi setidaknya Anda membutuhkan 2 baterai untuk menyalakan lampu. Oke, setelah kalian memilih sumber mana yang kalian inginkan, kita next ke step selanjutnya, bagaimana cara menyambungkan tegangan atau sumber tegangan ke lampu. Next, kita akan mencoba menyalakan lampu dengan menggunakan baterai. Di sini saya menggunakan 3 buah baterai. Di sini saya masukkan ke tempat baterainya. Di sini ada enak sekali untuk mengatur, ada on off-nya. Oke. Nah, kita sambungkan. Di sini saya menggunakan barang ini untuk menyambungkan kabel. Jadi kita tinggal pencet di sini, lalu masukkan, lalu lepas. Lihat kuat ya, ini kuat. Lalu kita pilih lampu yang ingin kita coba nyalakan. Ini saya akan coba pakai lampu jalan. Kita lihat merah dengan merah. Sekarang tadi saya tekan yang sebelah sini, sekarang saya tekan yang sebelah kirinya. Saya tekan. Lihat, lampu sudah mulai nyala. Kalau kita off, on. Saya tidak merekomendasikan seperti ini langsung. Kenapa? Saya takut lampunya cepat rusak. Jadi tetap, meskipun kalian pakai baterai, saya sarankan tetap menggunakan resistor untuk menyambungkan si baterai. Terus cara pasang resistornya gimana? Cara pasang resistornya, kita lepas dulu. Kita tetap masukkan ini ke sini. Nah, ini kita taruh ke sini. Jadi nyala ya. Nyala. Oke guys. Tapi memang masih PR, karena kita harus menggunakan tangan untuk menyambungkan kabel dengan lampu. Stay tune. Setelah ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyambungkan 2 kabel. Pilihan pertama, jika Anda ingin menggunakan charger HP untuk menyalakan lampu, kalian butuh yang namanya pertama inverter, yang kedua adalah resistor. Jadi sangat simple. Jika kalian lihat di sini ada ground dan fibas. Kita sambungkan resistornya fibas positif. Saya sarankan Anda solder
agar resistor bisa nempel lebih kuat. Kita colok, lalu kita pilih lampunya. Sangat simpel. Jadi kita hanya tinggal memasukkan kabel negatif ke ujung, ke ground. Oke, kita kaitkan, lebih baik di solder. Lalu ujung positif ke baterai sini. Lihat, lampu sudah nyala. Sangat simpel bukan? Poin penting di sini adalah kalian harus menggunakan resistor agar lampunya tidak rusak. Dan yang kedua, jangan sampai terbalik saat menyambungkan kabel. Kalau kebalik, dia tidak akan nyala. Tapi harusnya tidak merusak lampu jika kalian menggunakan resistor. Jadi jangan khawatir meskipun kalian kebalik. Jangan beranggapan bahwa lampunya rusak. Kalian coba dulu dibalik dulu kabelnya, lalu kalian sambungkan. Ini akan membuat lampunya menjadi nyala. Oke. Sekarang kita ingin menggunakan kabel charger untuk menyalakan lampu. Sini saya sudah menggunakan, disiapkan ke resistornya. Lalu kita akan menggunakan lampu ini untuk dinyalakan, dan kita ingin menambahkan ekstensi agar si lampu bisa kita taruh lebih jauh. Oke. Jadi yang pertama, kita ambil dulu bagian dalamnya, bagian dalam lampu. Mudah terlihat. Jadi kabel ini ada bagian dalam dan bagian luar. Ingat, yang harus tersambung itu bagian dalam, bukan bagian luarnya. Seperti di sini kita lihat, di sini tidak ada bagian dalamnya, jadi kita harus tarik biar bagian dalamnya itu terlihat. Kita bisa sambungkan. Oke. Lalu yang tadi saya bilang, kita masukkan ke sini, kita kaitkan. Sudah kait, kuat. Metode pertama adalah menyambungkan dengan menggunakan barang ini. Kita ambil bagian positifnya. Oke, positif kita sambungkan lagi ke positif, merah ke merah. Maaf, ini negatif, salah. Ini negatif. Karena kenapa negatif? Karena di sini ground. Jadi ground itu negatif. Jadi kita sambungkan ke lampu yang bagian negatif. Oke. Yang negatif itu yang warna hitam. Lalu yang positifnya, lihat lampu sudah mulai nyala. Kita nyambungkan ke sini. Jadi tahapan pertama kita bisa menggunakan alat ini untuk menyambungkan langsung. Tapi di sini saya ingin mencontohkan jika kita menggunakan tab. Jadi tab ini harus tab yang memang dikhususkan untuk kabel alat-alat listrik. Kita tinggal gunting tabnya. Kita sambungkan dulu dengan kabel, atau kalian bisa langsung sambungkan ke lampu. Tapi saya ingin contohkan ke kabel karena saya ingin memperlihatkan bahwa bila kalian butuh kabel tambahan agar si jaraknya bisa jadi lebih jauh. Jadi tahapan pertama jangan langsung seperti ini, jangan langsung ditambahkan. Kenapa? Karena kalau kita langsung tempel, ini sangat mudah untuk lepas. Jadi caranya seperti apa? Yang pertama kalian kaitkan dulu. Jadi kalian bikin ini tutorial cara menyambungkan kabel sangat banyak di YouTube. Jadi saya simple aja. Sudah mulai terkait, baru kalian tempel dengan menggunakan tip. Kita lihat
Sini lampu juga sudah mulai menyala. Jadi kita gunakan tip lagi. Bagian yang positifnya. Ingat, jangan langsung disambungkan. Kita kalau mau lampu sudah mulai nyala. Sekarang kita lihat, ups, kayaknya di sini kurang begitu kencang. Saya kencangkan lagi. Kita lihat kalau lampu kita cabut, mati. Kita colokkan, nyala. Cabut, mati. Colokan, nyala. Atau bisa diatur juga langsung dari colokan pusatnya. Jadi maksudnya dari stop kontak, kita cabut stop kontaknya, lampunya harusnya mati. Kalau kita colok lagi, nyala. Oke, video terakhir saya akan menjelaskan bagaimana cara jika kita ingin menggunakan lebih dari satu lampu untuk dinyalakan. Jadi di sini saya sudah menggunakan charger. Kita sambungkan ke konverter, kita sambungkan pakai kabel. Kita lihat di sini saya sudah kaitkan. Saya sarankan tetap kalian menggunakan solder untuk mengaitkan ini. Kenapa harus menggunakan solder? Karena biar lebih kuat. Cara solder banyak kalian bisa lihat di Google. Saya tidak ingin melakukan tutorial itu. Sini kita sudah sambungkan. Tadi saya juga sudah jelaskan bagaimana cara nyambungkan ini. Jadi kita tinggal pencet, lepas, pencet, tarik, lepas. Ini kuat. Nah, di sini pun saya sudah menyiapkan contoh 2 lampu di sini. Dan sudah menggunakan resistor yang saya sambungkan dengan menggunakan tape. Jadi kalian tetap saya rekomendasikan menggunakan solder untuk menyambungkan 2 kabel karena lebih kuat dibandingkan dengan menggunakan tape. Ini lampu pertama, ini lampu kedua. Jadi ingat, resistor ini dibutuhkan untuk tiap lampu. Pastikan bahwa tiap lampu menggunakan resistor. Jadi Anda bisa membeli resistor dengan jumlah lampu yang ingin Anda nyalakan. Ini saya contohnya ingin menggunakan 2. Nah, ini kita tinggal masukkan aja ke sini. Ini positif. Nah, ada resistornya. Ini positif. Lepas. Bagian positif telah tersambung. Lalu kita tinggal menyambungkan bagian negatifnya. Kita lihat lampunya sudah mulai nyala. 2 lampu ini udah nyala sekarang, guys. Oke. Jadi kalau kalian ingin menggunakan lepas. Dua lampu nyala. Jadi kenapa tadi bisa nyala mati karena tadi ada pergerakan antara kabel dengan kabelnya. Saya pikir karena tidak menggunakan solder, tidak terlalu nyambung 100%, makanya tadi lampunya nyala mati. Setelah kita lihat tangan saya stabil, lampunya nyala terus. Oke, pertanyaannya bagaimana jika Anda ingin menggunakan lebih dari 2 lampu? Atau seberapa besar sih lampu yang bisa Anda gunakan dalam menggunakan satu sistem seperti ini? Jawabannya itu tergantung dari charger yang Anda gunakan. Contohnya, saya menggunakan charger di sini. Saya menggunakan charger Aoki. Di sini biasanya ada susah dilihat. Di sini kalau Anda lihat, di sini kita bisa lihat di sini ada
arus maksimum berapa ampere. Di sini 1,2 ampere. Oke. Sedangkan satu lampu itu butuh sekitar 20 miliampere. Jadi kalau kita bagikan 1,2 ampere dibagi 20 miliampere atau sekitar 1200 dibagi 20. Hitung sendiri. Yang tahu jawabannya bisa tulis di kolom komentar buat share dengan yang lain. Jadi itulah tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Anda bisa tanyakan langsung bila ada pertanyaan atau akan Anda dapat membeli produk atau membeli kebutuhan sesuai yang Anda inginkan. Oke, di sini saya hanya menjual power supply, saya juga hanya menjual konverter. Dan konverter ini jenisnya ada dua. Ada konverter yang menggunakan micro USB atau juga menggunakan USB. Di sini kita sama-sama ingat, yang penting kita ingat yang dari tutorial tadi, yang mana yang ground, yang mana yang fibas. Jadi fibas itu positif, ground itu negatif. Oke, terima kasih. Bye bye, ciao.